Halo semuanya, sebelumnya kenalin nama saya Betri Ladelvia Rumohorubo dengan 123216124 dari program studi teknik sipil angkatan 2023. Nah, video berikut merupakan pemenuhan tugas Python matematika rekayasa dan teori. Saya akan menjelaskan proses codingan dari permasalahan yang telah ditentukan. Selamat menyaksikan. Soal pertama, kita disuruh untuk menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan adiktif. Kode dimulai dengan mengimpor pustaka yang diperlukan. Pandas untuk memanipulasi data, Matplotlib untuk visualisasi, dan Swarm untuk regresi linear. Setelah itu, file Excel diupload dari komputer menggunakan files upload dalam kurung dari Google Colab. Nama file yang diupload diambil dan data dibaca ke dalam data frame DF menggunakan pdrit Excel dalam kurung. Setelah data dibaca, program menampilkan 5 baris pertama dari data frame menggunakan df add dalam kurung, memberikan gambaran awal tentang struktur dan isi data yang tersedia. Selanjutnya, kode memvisualisasikan hubungan antara campuran dan kekuatan tekan dengan membuat diagram batang. Ukuran figur ditentukan dan diagram batang dibuat menggunakan plot bar dalam kurung, di mana sumbu X diisi dengan kolom X dan sumbu Y diisi dengan kolom completed text. Judul dan label sumbu juga ditambahkan sebelum grafik ditampilkan. Proses yang sama diulang untuk kekuatan tarik belah dengan membuat diagram batang kedua. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan tarik berhubungan dengan campuran yang sama. Setelah visualisasi, kode menghitung dan menampilkan korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah menggunakan metode COR dalam kurung. Ini memberikan wawasan tentang seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, kode melakukan analisis regresi linear untuk memodelkan hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linear diinisialisasi dan dilatih menggunakan data dengan model fit dalam kurung diikuti oleh prediksi nilai dengan model predik dalam kurung. Hasil regresi kemudian divisualisasikan dengan menampilkan titik data aktual dan garis regresi. Ukuran figur ditentukan, titik data ditampilkan dengan plot scatter dalam kurung, dan garis regresi ditambahkan menggunakan plot PLT plot dalam kurung. Grafik ini menunjukkan bagaimana model regresi cocok dengan data yang ada. Akhirnya, kode menampilkan koefisien kemiringan garis dan intercept atau titik potong dengan sumbu Y dari model regresi. Hasil ini dicetak ke konsol, memberikan informasi penting tentang hubungan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Secara keseluruhan, kode ini mencakup proses pengolahan data, visualisasi, analisis korelasi, dan pemodelan regresi. Dan semuanya penting dalam analisis data untuk memenuhi hubungan antara variabel-variabel. Mungkin kita bisa langsung praktek di Google Colab-nya. Nah, setelah data dimasukkan atau file dari soal yang masuk di input akan menghasilkan tampilan seperti ini.
Selanjutnya, kita masuk ke soal kedua. Kode di atas adalah script Python yang digunakan untuk menganalisis data lalu lintas kendaraan. Pertama, script ini mengimpor pustaka yang diperlukan, seperti pandas untuk data, NumPy untuk operasi matematik, dan Matplotlib untuk visualisasi. Terdapat dua fungsi input data, input manual dalam kurung untuk mengumpulkan data langsung dari konsol, dan input Excel dalam kurung untuk membaca data dari file Excel yang diunggah. Setiap fungsi mengumpulkan informasi tentang jumlah kendaraan, sepeda motor, mobil, atau kendaraan besar, serta dimensi jalan. Selanjutnya, fungsi calculate M dalam kurung menghitung EMP atau equivalent motorized person berdasarkan jumlah kendaraan dan faktor konversi tertentu untuk masing-masing jenis kendaraan. Fungsi analyze traffic dalam kurung bertugas untuk memvalidasi data yang dimasukkan, menghitung total kendaraan, kapasitas data jalan, dan memberikan peringatan jika kapasitas terlampaui. Hasil analisis ditampilkan di konsol termasuk total EMP sebelum memvisualisasikannya dengan plot M data dalam kurung. Fungsi ini membuat beberapa grafik untuk menampilkan data EMP setiap jenis kendaraan, total EMP, dan perbandingan antara jenis kendaraan. Di akhir, fungsi main dalam kurung mengatur alur program, memungkinkan pengguna untuk memilih antara input data manual dari file Excel atau keluar dari program. Dengan pernyataan fungsi yang sudah ditentukan, script memastikan bahwa fungsi main dalam kurung hanya dijalankan ketika script tersebut dieksekusi secara langsung, bukan ketika diimpor sebagai media. Mungkin kita coba running lagi di sini. Ya. Nah, setelah mengupload file yang telah buat soal nomor 2, kita akan disuruh untuk memasukkan beberapa kode. Pertama kita disuruh buat memilih antara 1, 2, dan 3. Ini saya sudah running, saya memilih 2 untuk input data dari file Excel. Kemudian saya disuruh mengupload file, kemudian saya disuruh untuk ketik motorcycle, car, light vehicle, dan length serta width-nya untuk masuk ke program selanjutnya. Setelah dimasukkan, akan muncul grafik seperti ini. Adalah total EMP juga ada keterangannya, cycle EMP, Jakarta EMP, large vehicle EMP, base. Jika kita menginput data yang sesuai, maka kita akan memperoleh grafik yang benar. Nah, kemudian di sini ada menu 1, 2, 3 lagi. Saya memilih 3 untuk keluar dari program. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Kode di atas dirancang untuk menganalisis data kecepatan gempa dari file Excel. Pertama, pustaka yang diperlukan diimpor untuk manipulasi data dan visualisasi. Fungsi load data digunakan untuk menguas data dari file Excel, membersihkan nama kolom, dan mengonfirmasi bahwa kolom diperlukan ada. Setelah itu, data waktu dan percepatan diambil untuk analisis lebih lanjut. Beberapa fungsi dibuat untuk menghitung kecepatan, perpindahan, densitas varias, dan percepatan kuadrat. Selain itu,
Kode ini juga dapat menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas yang ditentukan. Fungsi utama analyze seismic data mengelola proses ini dengan menggunakan file, memanggil fungsi untuk analisis, dan menampilkan hasil analisis seperti nilai maksimum percepatan, kecepatan, perpindahan, dan informasi tentang kejadian. Akhirnya, hasil analisis divisualisasikan dalam beberapa grafik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data yang dilihat. Mungkin kita coba running. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupload file untuk hardware 3. Lanjut upload, ya kan. Juga ada keterangannya, zona hijau adalah D atau ada session, terus warna, kemudian kita masuk ke soal terakhir. Kode di atas bertujuan untuk menganalisis data curah hujan harian selama setahun. Pertama, pustaka yang diperlukan diimpor untuk pengolahan data dan visualisasi. Data curah hujan selama 365 hari disimulasikan menggunakan sistem pertama yang menghasilkan nilai acak untuk curah hujan. Lalu disimpan dalam bentuk tabel dengan tanggal sebagai indeks. Selanjutnya, kode menghitung rata-rata curah hujan bulanan dan tahunan, serta menentukan intensitas maksimum curah hujan yang terjadi dalam satu hari. Untuk mengidentifikasi hari ekstrim, ambang batas ditetapkan pada 50 mm dan hari-hari yang melebihi batas ini dicatat. Visualisasi dilakukan dengan menggambar grafik yang menunjukkan curah hujan harian serta rata-rata bulanan. Menambahkan garis dan titik untuk menyoroti rata-rata tahunan dan hari-hari hujan ekstrim. Akhirnya, hasil analisis ditampilkan, termasuk rata-rata curah hujan tahunan, intensitas maksimum harian, dan jumlah dan ekstrim yang terjadi. Setelah kita mengupload, kita akan memperoleh grafik seperti dengan curah hujan dan satuan besar besar titik-titik oranye ini hari hujan terdapat dalam curah hujan di tahun 2000. Frekuensi hujannya analisis di tanggal-tanggal tertentu dan ada berapa milimeter. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.